Lantas pemirsa, mengapa orang tertarik mengasuh boneka arwah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber kami, ada psikolog yaitu Poppy Amalia dan juga ulama Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Mbak Poppy dan juga Syekh Misri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama kita akan membahas persoalan boneka arwah ini dari sudut pandang psikolog gitu. Mbak Poppy ngelihat fenomena apa ini orang akhirnya memilih mengasuh boneka arwah? Ya sebenarnya ini kan adalah sebuah tren ya, tren yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat dari awal mulanya sebenarnya dari Thailand tahun 2016, ada sebuah boneka yang tren di sana disebut dengan Luktet atau malaikat anak. Nah di situ membawa keberuntungan, mereka menyatakan membawa keberuntungan. Akhirnya ini bergaung akhirnya sampailah ke Indonesia dan boneka-boneka tersebut menyerupai dari anak manusia. Nah akhirnya Indonesia ini menjadi sebagai tren tersendiri. Banyak macam-macam sih niatnya sih, ada yang untuk menemani hari-harinya, kemudian juga ada yang niatnya mungkin tadi ya memasukkan arwah tersebut gitu kan, dinyatakan bahwa boneka tersebut ada arwah di dalamnya. Nah itu tergantung daripada orang tersebut menyikapinya sih, saya melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi ada objek hiburan dan karena ini dipublikasi melalui media sosial akhirnya menjadi tren tersendiri yang akhirnya orang membeli hal tersebut. Mbak Poppy ini menarik, Mbak Poppy mengatakan bahwa ini ada unsur objek hiburan. Apakah di situ tidak ada unsur objek sisi kebutuhan secara personal, kebutuhan batiniah, atau ada sesuatu yang kurang tidak bisa mereka dapatkan dari manusia? Nah, kita lihatnya gini, kalau misalnya hal tersebut bukan sebagai objek mainan, tapi udah melibatkan emosi, nah di situ akan menjadi pembahasan lebih dalam lagi. Saya ngeliatnya tadi kan masih general, tapi kalau udah sampai displacement ya, displacement itu artinya udah mentransfer perasaannya, sikap, kemudian emosi terhadap boneka tersebut. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Nah, berarti kita harus mengkaji dari masa kecilnya. Apakah saat kecil, pada saat kesepian, tidak ada siapa-siapa, si orang tersebut, ada individu tersebut larinya ke boneka. Akhirnya pada saat dewasa, hal tersebut yang dicari, yaitu boneka tersebut yang dianggap sebagai teman untuk bisa cerita dan memiliki keterikatan emosi terhadap benda mati tersebut, karena kecilnya punya pengalaman yang mana misalnya ya hubungan dengan orang tuanya yang kurang begitu dekat, akhirnya pada saat ada masalah, sepi, rindu, kesepian, tidak tahu harus bercerita ke siapa, larinya kepada boneka. Nah, pada saat dewasa, kita tahu kan kondisi Indonesia, dunia, sekarang ini kita jadi cenderung individualis, sudah bisa skin to skin, walaupun teman banyak tapi merasa tidak tahu harus bercerita ke siapa, akhirnya memori di masa kecil itu terrecall gitu loh. Mbak, kalau dilihat dari mengasuh boneka ini ada plus minus kah dari sisi kejiwaan? Oke, dengan mengasuh boneka kita bisa dapat efek positif dari sisi psikologis gitu. Tapi ada sisi negatif juga mungkin yang terjadi. Ada positifnya ada. Misalnya gini loh, pada saat orang itu pengen hamil nih misalnya ya, akhirnya dia latihan dengan boneka-boneka merawat kayak baby gitu kan. Kemudian juga bisa juga untuk tadi tren-tren koleksi boneka-boneka misalnya seperti itu, untuk dia merasa berada dalam komunitas tersebut, merasa masuk gitu kan. Kemudian itu nilai-nilai positifnya ya, artinya bisa memproyeksikan perasaannya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai tidak bisa membedakan antara realitas dan halusinasi, nah itu yang bahaya, karena udah mengganggu kehidupan sehari-hari, udah mengganggu potensi dirinya sehari-hari. Nah itu udah mulai mendapatkan perhatian. Tidak bisa membedakan gini loh, halusinasi itu udah merasa bahwa ini adalah hidup, nggak bisa dibilangin ini hidup. Nah itu udah butuh bantuan gitu. Tapi kalau misalnya ini benda mati, oke, boneka, koleksi kayak karakter film kan ada ya orang-orang yang punya koleksi gitu kan. Tapi kalau itu kan dipajang. Tapi kalau misalnya sampai ini adalah hidupku, udah sampai seperti itu, nah itu udah halusinasi. Oke, baik. Nanti sebelum kita lebih detail lagi nih, ngelihat satu case per case dari para selebriti ini, saya ingin ke Syekh dulu. Syekh Misri, bagaimana Syekh melihatnya soal fenomena orang yang memelihara boneka yang dianggap sebagai teman tadi, boneka arwah tadi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya fenomena boneka arwah ini bermula di Thailand pada tahun 2016. Orang-orang ramai mengadopsi boneka yang dinilai memiliki hal yang mendatangkan keberuntungan dan disebut di sana sebagai malaikat anak. Mereka percaya bahwa boneka tersebut membawa keberuntungan.
boneka ini dimanjakan oleh pemiliknya seolah-olah itu sebagai anaknya sendiri. Ya, selain dimanjakan, biasanya setelah mereka membeli boneka tersebut, mereka akan membawanya ke seorang biksu di sana untuk dibacakan doa. Dan doa tersebut dianggap sebagai mengundang arwah masuk ke dalam boneka tersebut. Ya, uniknya pada saat itu, tren boneka arwah di Thailand itu justru dianggap positif. Sebagian penerbangan di sana menyiapkan kursi dan makanan ringan yang diberikan kepada boneka tersebut, sampai mereka mendapatkan protes dari otoritas penerbangan di Thailand. Nah, tren ini dianggap juga oleh restoran mewah di Thailand, boneka arwah tersebut bisa mendapatkan tempat duduk dan makanan sendiri. Ya, maka jadi kalau sebenarnya boneka arwah itu sejak dahulu sudah ada, dan yang ditanamkan di dalam boneka tersebut bukan arwah, tetapi adalah jin yang bisa membahayakan dan menyesatkan manusia. Dan apa manfaat kita memiliki boneka, dimanjakan, dimuliakan dengan demikian? Lebih bagus kita mengadopsi anak yatim, membantu orang fakir miskin. Apalagi di tengah-tengah pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang mati kelaparan, banyak orang yang sangat membutuhkan. Daripada harta itu, mendingan diberanjakan, digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi. Kalau untuk sekedar di pemilik boneka tersebut sebagai mainan dan lain, boleh. Seperti anak-anak juga memiliki. Memang boneka itu pada dasarnya buat anak-anak gitu. Ternyata malah orang dewasa memiliki boneka dan dimuliakan begitu dengan pemahaman-pemahaman yang menjadi kekeliruan dan bisa mendatangkan kemusyrikan, dan itu menyimpang daripada fitrah manusia. Dan Baik. Islam sangat melarang hal demikian. Artinya kalau dikatakan sebagai hobi, hanya sebuah mainan saja, tidak dianggap sebagai makhluk hidup, itu sah-sah saja begitu ya Syekh ya. Tapi kalau ini ada masalah. Tidak ada Karena masalah. Aisyah memiliki juga mainan dan Nabi SAW mendiamkan. Sayyidah Aisyah memiliki mainan dan anak-anak juga, di mana-mana kita lihat anak-anak main boneka, yang khususnya perempuan, anak perempuan memiliki boneka untuk bermain dan lain, tapi dibanting, dihina, bukan dimuliakan, diperlakukan seperti anak. Sampai di Thailand kan diberikan tempat di penerbangan, di pesawat, terus di restoran juga demikian. Dan itu tidak dibenarkan secara agama begitu ya Syekh ya. Syekh, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Syekh mengenai boneka arwah ini, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Ya, saya ingin ke Syekh Misri dulu. Syekh Misri tadi mengatakan bahwa kalau ini hanya hobi nggak apa-apa begitu kan. Terus juga ada yang boneka dimasukkan dengan arwah itu sebetulnya bukanlah arwah, tetapi adalah jin. Nah, efeknya apa bagi mereka yang mengasuh boneka yang dimasuki arwah tersebut Syekh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk mereka yang percaya bahwa itu ada arwah, kemudian betul ditanamkan, yang seperti yang saya jelaskan di boneka tersebut sebagai tren di Thailand, kita sayang sekali ikut tren orang lain, padahal kita punya keyakinan yang berbeda dan agama yang berbeda yang sudah mengatur dan sudah menjelaskan segala-galanya. Nah, ketika mereka di sana membawa boneka tersebut kepada salah satu biksu di sana untuk dibacakan doa atau mantra-mantra, sebenarnya ini mantra-mantra untuk menanamkan jin atau memasukkan jin dalam boneka tersebut. Lama-lama orang yang percaya kepada hal demikian akan mengalami gangguan, akan diganggu oleh makhluk yang ada di dalam boneka tersebut. Dan itu akan bisa membahayakan dirinya gitu. Dia akan mengalami hal-hal yang aneh, akan susah tidur atau merasa pusing atau akan mengalami hal-hal yang berbeda. Ya, Syekh, maka lebih bagaimana sih? Silakan Syekh. Nah, maka lebih bagus hal-hal yang tersebut tidak boleh kita percaya kepada benda-benda tersebut. Karena jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu daripada seorang hamba, ya nggak bisa kita menurunkan bala atau hal yang buruk kepada orang tersebut. Syekh, kalau misalkan ada orang melihara boneka spirit doll ini, tidak didoa-doain, tidak dimasukin jin, tapi dia mentreatmentnya, mengasuhnya seperti mengasuh layaknya seorang bayi. Apakah ini boleh dalam agama Syekh? Tidak boleh. Ini bukan bayi, ini sebuah mainan. Ini sebuah boneka. Kalau mau benar-benar memperlakukan dia sebagai bayi, silakan ambil bayi beneran. Banyak sekarang bayi-bayi yang perlu perhatian gitu. Nah, kalau kita perhatikan benda-benda itu sebenarnya tidak membawa manfaat atau mudarat. Kalau kita perhatikan pada saat Sayyidina Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, aku mengetahui bahwa kamu adalah sekedar batu.
Dan aku tahu kamu tidak memberi manfaat atau menjauhkan mudarat, tapi saya melihat Rasulullah menciummu, maka saya ikut menciummu, itu saja. Maka tidak semua benda yang kita ada di dunia itu kita hormati. Ada benda sebagai batu. Ada batu Ka'bah yang ada di Ka'bah itu yang kita kelilingi. Ada batu yang kita cium, Hajar Aswad. Ada batu yang kita lempar adalah jumrah. Jadi orang-orang yang meyakini hal demikian akan mengalami gangguan daripada makhluk yang ada di dalam boneka tersebut. Maka kalau mau kepada teman-teman kita, sahabat kita yang kita mengharapkan kebaikan untuk mereka, apa sih manfaatnya kita berusaha untuk memberi nasihat? Itu demi kebaikan mereka sebenarnya. Khawatir terjadi hal-hal yang mereka tidak harapkan, atau kita sendiri tidak mengharapkan terjadi pada diri kita, apalagi kepada saudara kita. Lebih bagus kalau mau pelihara, silakan beli 2 ekor kambing, Anda pelihara, dibesarkan, lama-lama insya Allah bagus, gemuk, makan, itu kan lebih bermanfaat. Atau bagikan kepada orang fakir miskin. Atau bawa anak yatim, besarkan anak yatim, bantu anak yatim, jadi lama-lama insya Allah di dunia dapat pahala, keberkahan, dan di akhirat bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Oke. Nah, bantu orang fakir miskin itu kan lebih bagus insya Allah. Iya, insya Allah begitu Syekh ya. Nah sekarang saya ingin ke Mbak Popi. Mbak Popi juga mungkin memperhatikan ya bagaimana mereka kaum pesohor di negeri ini memperlakukan spirit doll-nya. Mbak Popi melihat apakah ini masih dalam tahap kenormalan? Karena Mbak Popi bilang tadi ini akan baik kalau ini menjadi sarana untuk mencurahkan rasa kasih sayang, perhatian mungkin. Ya. Tapi ini udah dalam tahap yang masih normal aja atau mungkin dalam tahap yang sudah di atas kewajaran? Kalau saya lihat untuk para pesohor ya, saya baru lihat ya, karena mereka itu kan menyalakan kamera, kemudian bawa boneka. Ini masih bentuknya tren saja, artinya tidak long lasting lah gitu. Dan di sini juga bisa menyalurkan namanya nurturing atau keinginan untuk merawat. Jadi ada perasaan sebenarnya dari diri manusia itu untuk merawat, tapi tadi diproyeksikan ke benda mati ya, benda mati. Harusnya tadi kan misalnya peliharaan kucing dan lain-lain. Nah, itu 2 hal sebenarnya alasan kenapa orang memiliki boneka tersebut. Pertama karena bawaan ingin melampiaskan rasa ingin merawat. Satu lagi karena tren. Kalau di Indonesia saya lihat masih tren. Kenapa? Karena pada saat ada boneka tersebut ada kamera. Jadi masih saya lihatnya masih aman lah. Artinya untuk kepentingan katakanlah untuk konten atau kepentingan untuk ya lucu-lucuan, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau bicara soal tren ini kan juga cukup berbahaya ya Mbak Popi ya. Mungkin bagi mereka tren, tapi bagi orang yang mungkin ngerasa oke, kayaknya mereka hidupnya enak-enak aja pakai spirit doll ini, mungkin sesuatu yang dianggap harus bisa ditelan bulat-bulat, ini kan juga berbahaya Mbak Popi. Apa mungkin dampaknya psikologis bagi masyarakat besar yang belum stabil, yang belum bisa memilah-milih? Ya benar, jadi kalau sampai udah mengganggu kualitas hidup, kalau sampai udah mengganggu kehidupan ya, itu udah menjadi perhatian. Jadi kualitas hidupnya udah berkurang nih gara-gara ada boneka spirit itu. Akhirnya ngobrolnya di situ tidak lagi dengan manusia. Kemudian persoalan-persoalan itu muncul, tidak lagi cerita dengan skin to skin atau merasa kesepian, akhir larinya ke boneka, merasa bahwa itu adalah benar-benar itu bagian dari jiwanya, bagian dari afeksinya, nggak bisa jauh dan ada kamera, nggak ada kamera udah dibawa-bawa. Nah itu butuh banget, udah mengalami kualitas hidupnya mengalami gangguan, itu udah butuh sekali bisa ke psikolog, ke psikiater ataupun ke ustadz. Seperti itu. Terakhir Syekh Misri, apa mungkin dari sudut pandang agama sendiri Syekh, katakanlah dosa yang ditanggung oleh mereka yang mempercayai sebuah boneka dan memperlakukan boneka ini sebagai seorang layaknya manusia? Singkat saja Syekh. Iya, sebenarnya gini, ada hadis dari Rasulullah SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah berbuat syirik, seperti yang mereka pahami demikian. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau. Jadi gini, hal yang mereka lakukan itu sangat keliru, dan ketika ditiru oleh banyak orang, bayangkan betapa dosa yang mereka dapat. Jika ada orang mendapatkan boneka demikian, kemudian mengalami gangguan daripada makhluk yang ditanamkan di dalam boneka tersebut, atau jin yang fasik atau jin yang jahat yang ada di dalam boneka tersebut ketika ditanamkan. Betapa banyak orang yang ikutin tren ini, kemudian mereka mendapatkan dosanya. Apalagi ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan atau terjadi mudarat yang lebih besar, itu akan berbahaya. Maka ketika berbuat baik dan orang lain meniru, bayangkan betapa besar kita mendapatkan pahala daripada banyak orang tersebut. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah kebaikan, akhirnya mendapatkan seperti orang yang melakukannya. Dan sama sebaliknya, barang siapa menunjukkan kepada sebuah keburukan dan orang lain menirunya, maka dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukannya.
Maka pesan saya terakhir adalah kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita semua, mereka adalah saudara kita, teman kita yang kita harapkan kebaikan. Saya berharap tolong tinggalkan hal demikian atau perlakukan dia seperti mainan biasa, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan, ketika saya berwudu juga menggunakan air berlebih-lebihan dilarang. Apalagi saya mau berwudu untuk sholat atau ibadah. Maka tinggalkan hal yang berlebihan dan ambil hal yang akan lebih bermanfaat kepadamu. Jika Anda punya anak, apakah diperlakukan sama dengan boneka ini atau tidak? Itu pertanyaannya. Ketika mereka memiliki anak keturunan, apakah diperlakukan sama dengan boneka tersebut atau tidak? Semoga mereka insya Allah bisa segera meninggalkan hal demikian atau memperlakukannya seperti sewajar-wajarnya aja. Jangan sampai di luar wajar. Semoga Allah beri hidayah buat kita semua insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Popi sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum.